dilaksanakan oleh rakyat kita. Yang pertama, ini ada di beberapa lokasi dengan luasan yang cukup luas, ya, dan didukung oleh peralatan mekanisasi yang modern. Kemudian pengelolaannya juga khusus, dan tentu kita melihat selama ini adalah proses produksinya. Sejauh mana dari hulu sampai hilir itu berjalan kita tahu, karena ini adalah model yang baru kita bangun. Penyuluhan tentu kita harap menjadi satu model yang akan khusus untuk food estate. Food estate ini akan berkelanjutan, tentu penyuluhan juga demikian, ya. Kita akan satu model penyuluhan yang betul-betul efektif, bisa mendukung food estate. Para hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah kita berhasil menghadirkan para pakar di bidang penyuluhan, di bidang sosiologi. Saya akan Bapak Profesor Dedi Nursanti, beliau adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita tahu bahwa di badan yang penting ini semua kebijakan mengenai penyuluhan itu dirumuskan. Nanti Pak Kepala Badan tentu akan cerita bagaimana kebijakan tentang benar Samsi. Terus terang saya belum pernah ketemu secara langsung dengan Bapak. Alhamdulillah bisa kita undang. Beliau adalah guru besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Beliau sekarang ada di Jogja. Alhamdulillah bisa kita diskusi University bidang sosioekonomi pertanian, sosiologi pedesaan, dan penyuluhan pembangunan. Sudah berkali-kali dalam acara yang dibahas bersama-sama dengan kami, dan terima kasih sama-sama ke kantor kami di Bogor, ya. Juga pada saat sekolah sama-sama, cuma beda sekolah saja. Nanti akan bergabung dengan kita Bapak Dr. Rahmat Pambudi, beliau ahli penyuluhan dan agribisnis yang masih muda dan sangat cerdas. Saya kegiatan di PB, dan beliau sekarang barangkali menjadi penanggung jawab salah satu food estate, sehingga beliau bisa menceritakan secara teknis di lapangan. Dalam diskusi ini moderator akan kami serahkan kepada Bapak Insinyur Mulyono Mahmur. Jarang orang yang tidak kenal dengan beliau, karena mempunyai pasukan banyak sekali di seluruh Indonesia. Jadi saya lihat sudah merurul sana sini, ya. Pak Mulyono Mahmur adalah pimpinan perusahaan tabloid Sinar Tani sekarang ini, PTI, dikatakan dan sebagainya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Pak untuk memimpin, memandu diskusi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mehmet, pimpinan umum Sinar Tani. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah. Pada hari ini saya ketemu dengan banyak sahabat-sahabat, baik penyuluh maupun dari perguruan tinggi. Tadi Pak Mehmet sudah menyampaikan siapa-siapa yang bicara pada kesempatan ini. Jadi memang Sinar Tani ini secara rutin setiap hari Rabu mengadakan FGD. Semula hanya untuk internal, ternyata peminatnya luar biasa, ya, banyak sekali. Sekarang aja sudah 254 peminat yang ikut gabung dengan kita. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah model penyuluhan pertanian di food estate, yang tentunya yang diharapkan food estate yang berkelanjutan.
Nah, pembicaranya ini para tokoh, para ahli yang turun gunung. Nah, saya kira kita sudah kenal semua, tadi Pak Mehmet sudah menyampaikan, ada Pak Sunaru, beliau adalah penerusnya Profesor Darsono Hadisaputro, ada Pak Sumarjo, juga beliau adalah penerusnya daripada sosiolog IPB. Jadi banyak sekali ahli-ahli di sini, dan saya kira untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari timur ya. Paling timur sekarang bukan di UGM, nampaknya ada di NTT. Pak Kepala Badan Penyuluhan, Profesor Dedi Nur Samsi, silahkan Pak Dedi. Baik. Halo Pak Dedi, mana? Ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih nih kepada Sinar Tani yang sudah berinisiatif melaksanakan webinar yang sangat berharga ini. Utamanya ini sangat berharga bagi saya, bagi Kementerian Pertanian. Ya, Pak Mul, ya, beliau adalah senior saya, senior penyuluh nasional. Kemudian juga Pak Sekjen pada masanya, Pak Mehmet, ya alhamdulillah Pak Mehmet saat ini pimpinan tertinggi di Sinar Tani. Kemudian juga ada Prof. Sumarjo, Prof. Sunaryo, ini dua-duanya juga guru saya. Ya. Dan yang terhormat juga Pak Rahmat Pambudi, Pak Andin, ahli sosiolog. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau barangkali kita bercerita aja barangkali mengenai model penyuluhan pertanian di lokasi food estate. Ya. Mohon izin, Pur, tolong di-share, sudah siap? Bos sekalian, sejak tahun 2020 kemarin, Kementerian Pertanian menggarap ya 3 food estate di 3 provinsi. Yang pertama di Kalimantan Tengah, kemudian yang kedua di Sumatera Utara, dan kemudian yang ketiga di Nusa Tenggara Timur. Nah, kebetulan sejak kemarin ya saya posisi ada di Nusa Tenggara Timur ya, di dalam rangka pengembangan food estate ini. Ya, baik Bu sekalian, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau ingin mendiskusikan ya terkait dengan model penyuluhan pertanian di lokasi food estate. Ya. Baik, terus Pur. Ini adalah daftar isi ya yang ingin kita bahas ya. Ya, terus Pur. Bu sekalian, yang akan kita bangun di food estate ini adalah food estate berbasis petani. Mohon maaf ya. Jadi yang akan kita bangun di food estate ini adalah food estate berbasis korporasi petani. Tentu kita harus garap mulai dari kelembagaannya. Petani, kemudian Poktan, Gapoktan, sampai Gapoktan bersama, kemudian kelembagaan ekonomi petani. Karena food estate ini intinya tidak hanya menggarap di on farm, tidak hanya menghasilkan panen langsung jual, tetapi di sini juga ada pertanian dari hulu sampai hilir, ya, ada pertanian komprehensif, ya. Jadi mulai dari bagaimana caranya mendapatkan kur, kemudian masuk di on farm pengolahan tanah sampai dengan panen, ya. Kemudian ada olahan, kemudian juga sampai ada packaging, distribusi dan pemasaran, ya. Nah, ini tentu saja disupport ya utamanya nanti di hilirnya oleh BUMN, ya, perbankan, ya, kemudian juga asuransi swasta, kemudian juga para optaker dan lain sebagainya swasta. Tujuan dari pembangunan korporasi ini yang pertama adalah
kita membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis. Kemudian juga meningkatkan skala usaha tani, ya, mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen. Ya, kemudian juga mendorong ya terbentuknya nilai tambah kepada petani, kemudian juga agar petani itu mudah mendapatkan akses permodalan dan tentunya juga untuk meningkatkan bargaining position dari petani. Ya, terus, Bapak sekalian, ini adalah transformasi kelembagaan petani yang sekarang sedang kita garap. Ya, dari kelembagaan petani yang ada, kita transformasi menjadi korporasi petani. Mulai dari Poktan menjadi Gapoktan. Nah, kemudian ditransformasikan menjadi Gapoktan bersama. Nah, sebetulnya Gapoktan bersama ini istilah kita. Intinya sebetulnya itu kelembagaan ekonomi petani atau kelompok ekonomi petani sebetulnya. Tapi nampaknya saat ini kita lebih memilih istilah Gapoktan bersama, ya. Kemudian sampai dengan korporasi petani. Ya, jadi tentu saja ada beberapa perbedaan ya antara Gapoktan ya dengan Gapoktan bersama dan korporasi petani. Ya, mulai dari struktur organisasinya, kalau Poktan Gapoktan itu sederhana, tapi kalau Gapoktan bersama hingga korporasi ini struktur organisasinya kompleks. Ya, ini mungkin masih kelasnya belajar ya. Sedangkan korporasi itu ada jejaring usaha ya. Kemudian ini ada unit produksi, jadi lebih banyak di on farm. Nah, kalau ini sudah diversifikasi usaha, ya, kemudian usaha taninya masih skala kecil, tapi kalau sudah Gapoktan bersama ini besar. Ya, kemudian juga teknologinya kalau di Gapoktan bersama dan korporasi petani ini sudah modern, ya, mulai dari mekanisasinya, kemudian juga paritasnya, ya, kemudian juga pengelolaan pemupukan, OPT dan sebagainya ya. Nah, ini semuanya diintegrasikan di dalam on-farm dan off-farm. Nah, kemudian pengelolaannya tentu saja secara corporate dan profesional. Terus, nah, sekalian ini beberapa tahapan pembentukan korporasi yang sudah dan sedang kita garap ya. Mulai dari persiapan berupa sosialisasi, penguatan kelembagaan yang ada, Poktan, Gapoktan dan sebagainya. Kemudian juga konsolidasi kelembagaan petani ya. Mulai dari pembentukan klaster bisnis ya. Jadi memang di dalam korporasi itu diawali dari klaster, kemudian beberapa klaster gabung menjadi kawasan. Nah, tentu kita konsolidasikan dulu kelembagaan petaninya ya. Sampai nanti ada Poktan, Gapoktan yang punyai komitmen yang kuat ya untuk membangun korporasi, kemudian ada rembuk tani dan lain sebagainya. Nah, setelah terbentuk Gapoktan sudah dikonsolidasikan, kemudian pembentukan Gapoktan bersama. Jadi Gapoktan bersama ini sebetulnya gabungan beberapa Gapoktan ya. Nah, kemudian di sini sudah mulai mengarah ke bisnis ya. Nah, di sini bahkan nanti arahnya yang akan kita kerjakan adalah ke PT ya. Kemudian Gapoktan bersamanya itu dikonsolidasikan ya. Dikonsolidasikan. Nah, ini ada teman mengatakan ya membentuk BUMP ya. Nah, tapi nampaknya istilahnya tetap Gapoktan bersama ya, tidak BUMP. Tetapi isinya ya, kemudian juga aktivitasnya sebetulnya BUMP. Nah, setelah itu baru ya dari satu Gapoktan bersama digabungkan dengan Gapoktan bersama lain kita bentuk korporasi. Nah, atau Gapoktan bersama ya kita gandeng dalam hal ini BUMN ya, mungkin RNI membentuk korporasi. Nah, setelah itu baru penguatan korporasi ya, mulai dari bagaimana kita mengimplementasikan rencana bisnis ya, kemudian juga peningkatan kapasitas diversifikasi usaha, penguatan manajemen korporasi petani, kemudian perluasan sumber pembiayaan, networking, promosi dan perlindungan usaha dan lain-lain ya. Terus
Ya terus no. Oh maaf, kelihatannya ini agak berat nih. Bu sekalian, ini sebetulnya model korporasi petani yang dibangun di food estate. Jadi di dalam korporasi ini sebetulnya berawal dari klaster. Nah, beberapa klaster kemudian membentuk kawasan. Nah, aktivitas di dalam klaster ini masih relatif masih ulu ya. Nah, kalaupun di situ ada olahannya itu relatif sederhana ya, mungkin masih RMU-nya hanya gabah pecah kulit begitu ya, atau yang kapasitasnya relatif rendah. Namun demikian, kalau sudah menjadi korporasi itu di dalam manajemennya ini lebih banyak hilir, yaitu olahan ya, pemasaran, berarti komunikasi dengan para stakeholder, dengan off-taker, dengan foundation, para penyandang dana dan sebagainya. Nah, ini sudah dalam bentuk PT. Ya, jadi dalam korporasi yang kita bangun itu nanti badan hukumnya adalah PT. Nah, kalau di dalam klaster itu masih mengarah ke budidaya, tetapi kalau di PT ini ya, di dalam PT korporasi ini arahnya sudah ke olahan atau nilai tambah dan daya saing. Ya. Nah, tentu kita harus membangun ya mitra bisnis strategis ya. Kemudian juga kita harus membangun professional factory dan semuanya ini berbasis bisnis ya. Tentu ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan petani. Terus Asyur, tapi nang kita di TV ya. Bapak sekalian, ini adalah maaf. Jadi ini adalah food estate berbasis korporasi petani yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah ini ada 3 kawasan yang sedang dibangun. Pertama di kawasan Pulang Pisau, ya. Ini totalnya kurang lebih ada 10.000 hektar padi, komoditasnya memang padi. Kemudian di Kapuas ini ada 2 kawasan, ya. Ada Kapuas 1 dan ada Kapuas 2. Masing-masing kurang lebih juga 10.000 hektar, ya. Kemudian terus selanjutnya ini struktur organisasi Gapoktan bersama di Food Estate Kalimantan Tengah. Ya, dimulai dari paling atas adalah Dewan Pengawas ya, kemudian ada ketua dibantu sepenuhnya oleh bendahara, sekretaris dan para ketua unit usaha. Nah, ini unit usaha ini sebetulnya tergantung potensi, tergantung komoditas ya, tergantung kebutuhan di lokasi food estate. Nah, untuk Kalimantan Tengah karena komoditas utamanya adalah padi, nah oleh karena itu tentu ya jenis usaha itu terkait dengan padi ya. Misalnya ada jasa alsintan, ada jasa ya, kemudian juga ada pengolahan dan pemasaran dan lain-lain. Nah, ini nama Gapoktan bersama yang di Kalimantan Tengah ini ada 8 sebetulnya Gapoktan bersamanya, tetapi kawasannya ada 3 ya, 1 di Pulang Pisau dan 2 di Kapuas. Terus tapi tahun ini kita sudah nggarap 1.000 hektar sebetulnya ya, jadi yang 785 hektar memang baru awal-awal tahun ini ya, baru digarap awal-awal tahun ini. Di sini komoditasnya ada kentang, ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Struktur organisasi kelompok usaha bersama. Nah, di Sumatera Utara ini kebetulan kan kita nggarap bareng-bareng dengan Menko Marves ya. Nampaknya Menko Marves interpretasi mereka itu korporasi itu ya BLU.
Nah, jadi memang ada sedikit berbeda konsepnya dengan dari Kementerian Pertanian yang tadi saya sampaikan. Nah, itu berbasis pemberdayaan petani. Jadi anggota-anggotanya itu kebanyakan memang ya ketua Poktan, ketua Gapoktan, ketua Gapoktan bersama ya orang-orang itu. Ya ada memang petani milenial. Terus nah, sekalian ini yang di Sumba Tengah, nah ini baru saja digarap mungkin baru 1-2 bulan ini ya, tetapi sekalian jadi ini adalah model penyuluhan pertanian yang saat ini sedang dikerjakan di lokasi food estate. Ya. Jadinya kemudian yang kedua penyuluhnya. Maaf ini sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Baik, saya ulang. Ya. Halo. Kelihatan, Pak. Kelihatan, tapi suaranya yang di tempat saya kok enggak. Oke. Kelihatan Pak, izin Pak. Kelihatan bahan Pak, hanya suaranya putus-putus. Iya, betul. Suaranya nggak jelas sama sekali Pak. Iya. Baik, saya mudah-mudahan sekarang suara saya kedengaran. Ini videonya saya matikan sengaja biar suaranya Videonya dimatikan kedengaran. aja Pak, videonya. Nggak usah pakai video. Halo, Pak Mul, kedengaran suara saya? Video dimatikan aja Pak, videonya. Ya. Ya, ini sudah sudah, dimatikan jelas, video. Oke. Baik. Jadi ini adalah model penyuluhan pertanian di lokasi Depok. Ya. Intinya ya kita bangun komando strategis pembangunan pertanian Posratani di berbagai aktivitas pelatihan ya, kemudian juga tentunya di dalam hal penyelenggaraannya juga kita genjot terus ya. Nah, para penyuluh di Posratani ini di training of farmers ya, pelatihan kepada para petani dilanjutkan dengan pendampingan bersama-sama ya, para penyuluh yang ada di lokasi ya dengan para petani ya. Kemudian juga ada demplot ya di setiap lokasinya itu. Maaf karena komoditasnya itu
kentang, ya, kemudian juga bawang merah, bawang putih, demplotnya kurang lebih 200 hektar, ya. Jadi untuk yang 1000 hektar itu, jadi kalau istilah Pak Menteri, ya, tim pendamping khusus ini disebutnya Kopassus. Sebetulnya pasukannya sudah ada, para penyuluh yang ada di daerah. Tetapi untuk memperkuat itu dibentuk tugas-tugasnya juga lebih daripada penyuluh yang ada di lokasi. Utamanya memang tim khusus ini adalah tim gerak cepat untuk problem solving, ya. Selain itu kita juga gerakan para mahasiswa universitas swasta yang ada di lokasi tersebut. Demikian pula di Kalteng, ya, kita kerjasama dengan Universitas Palangkaraya. Ya, terus habis sekali perencanaan, ya, kemudian juga penyiapan lahan, penanaman, kemudian hasil demplot dan panen sudah dilaksanakan di Kalimantan Tengah, di Humbang Sundutan juga sudah. Mungkin insya Allah bulan depan di NTT juga. Intinya kalau di Kalteng, inovasi teknologi yang utama adalah di pengelolaan air, ya, baik pengelolaan air di irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter, bahkan, ya. Kemudian teknologi yang ketiga tentu saja ini pemupukan berimbang di lahan rawa, itu kan tanahnya masam. Nah, oleh karena itu ameliorasi, ya, itu perlu dilakukan terlebih mesin pertanian, ya, mulai dari olah tanah, ya, sampai dengan nanti panen, ya. Demikian pula di Humbahas, ya, jadi introduksi varietas di sana, ya, kemudian juga tempat pembelajaran kita semua, ya, bagaimana caranya berbudidaya yang baik sehingga produktivitasnya meningkat. Terus sekali petani itu yang terus kita berdayakan, ya, mulai dari mengidentifikasi data dan informasi untuk kosrada tani, ya, sampai memvalidasi dan mendistribusikan data. Terus sedangkan kosra tani tentu saja
levelnya lebih rendah lagi di tingkat kecamatan. Di sini ada pelaksana utama adalah Balai Penyuluhan Pertanian, ya. Nah, Abu sekalian, di dalam Kosra Tani itu intinya adalah kita berdayakan, kita tingkatkan fungsi-fungsi dari Kosra Tani. Fungsi Kosra Tani sebagai pusat data dan informasi. Nah, itu yang terus yang dikirim dari BPP atau dari Kosra Tani. Kemudian Kosra Tani juga sebagai pusat pembelajaran, ya. Sebagai pusat pembelajaran antara lain yaitu dibangun Demplot, kemudian Dempa, mungkin juga program-program pertanian baik yang berasal dari Kementerian Pertanian, dari provinsi maupun dari kabupaten kota, itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini kelihatannya hilang ini presentasinya, Pak Mus. Suara saya masih kedengaran? Terus Pak Kepala Badan suaranya? Ya, oke. Ya. Putus-putus Pak, putus-putus. Ya, nah. Coba pakai itu pun pakai Ya. HP. Ya, sinyalnya kurang baik Pak Kepala Badan. Ini pakai HP juga ya. Kalau yang ini pakai ya, ini suaranya kebetulan waktunya tinggal 5 menit lagi Pak. Suaranya tidak ada, hilang ini. Baik Pak, baik Pak. Memang ini nampaknya sinyalnya kurang bagus di NTT ini. baik. Mohon maaf Pak Kepala Badan, kita belum, karena tidak connect ini, suaranya putus, tidak ada sama sekali bahkan. Mungkin lanjut kepada yang lain boleh Pak? Ya, setuju, Bapak. Lanjut. Ya, oke. Terima kasih Pak Kepala Badan. Mungkin nanti kita sambung di Jakarta. Saya kira pembicara selanjutnya Pak Profesor Sunaru. Ya, Kami persilakan Pak Profesor Sunaru dari UGM. Baik, terima kasih. Suara bisa didengar dengan baik? Sangat baik, Prof. Ya, dari Jogja. Yang lain dari yang lain. Bisa, Pak Mulyono, bisa bagus suaranya? Ya, bisa, bagus. Bagus Pak. Oh ya. Sunaru. Ya.
Ya, terima kasih Bapak Insinyur Mulyono Mahmud MS atas undangan ini. Terima sekali juga kepada Pak Dr. Mehmet Gunawan dari Sinatani yang mengundang kami sehingga kami bisa ketemu dengan sahabat-sahabat lama yang dulu di Komisi Penyuluhan dan juga yang lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dedi Nur Samsi, Bapak Kepala Badan, kemudian sahabat saya Profesor Sumarjo dari IPB Bogor, Bapak Dr. Andin Taryoto, ini teman lama juga, terakhir ketemu di Bogor, kemudian Bapak Dr. Rahmat Pambudi, makasih Pak Harum. Sumber yang saya hormati, atas kita bisa berbincang-bincang di sini. Juga para sahabat semua dari seluruh Indonesia, dari barat sampai ke timur, dan juga yang pada saat ini kita bisa berbincang mengenai industri. Bapak Ibu sekalian, mungkin mohon maaf bantuan untuk begitu yang saya yakin Mulyono. Baik, terima kasih. Sesuai dengan topik pada siang hari ini, model penyuluhan di food estate secara berkelanjutan. Kita lanjutkan. Suaranya mana? Mel? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mohon bantuannya slide berikutnya. Slide selanjutnya. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan Pak Dedi. Baik, tadi sudah dijelaskan Pak Dedi mengenai food estate. Saya mencoba apa itu food estate yang merupakan konsep pengembangan pangan yang terintegrasi. Ada suara-suara masuk. Maaf, ini kok ada suara-suara masuk. Baik, saya mencoba mempelajari dari food estate ini yang merupakan suatu usaha di satu kawasan gitu ya. Jadi juga merupakan kegiatan paket dari hulu sampai hilir. Dan ini akan program kerja dari pemerintah dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menurut catatan saya melihat di berita-berita. Kemudian ini saya melihat food estate dan pengalaman yang pernah kita lakukan di Indonesia ini ada beberapa hal yang saya catat. Dan ini saya lihat juga di berita WRI Indonesia. Pertama, ada program food estate di PLG, gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah, tahun 1996. Kebetulan saya ikut terlibat itu di gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah, sehingga ini nanti bisa menjadi bahan saya untuk memberikan beberapa kemungkinan yang nanti untuk memperbaiki ke depan. Dan ada program lagi food estate di bergerak-gerak Bulungan di Kalimantan Timur. Kemudian ada juga di Kalimantan Barat. Kalau kita lihat food estate sekarang ini sedang dikembangkan di beberapa daerah. Tadi sudah disebut di Kalimantan Tengah, ya. Mungkin ini adalah itu pernah menjadi PLG ya, gambut sejuta hektar. Juga mungkin di Sumatera Utara, Komunitas Hortikultura, Jawa Barat, kemudian Sumba dan di Pulau Buru. Nah, pengalaman kami ketika kami beberapa kali, kalau nggak salah 3-4 kali bolak-balik dari Jogja ke Kalimantan Tengah untuk menyiapkan khusus tentang penyuluhan. Waktu itu
kami ada kerjasama dengan dinas, ada Kementerian Transmigrasi untuk menyiapkan kelompok tani dan juga kesiapan penyuluhannya. Dan kami lihat di sana bahwa kesiapan lahan, terutama waktu itu daerah gambut, daerah air pasang surut, di mana keasamannya sangat tinggi, dan kalau itu tanam padi memang memerlukan tambahan pupuk kapur, tanaman kapur yang cukup banyak gitu. Juga kesiapan yang lain, katakanlah untuk tadi mengenai kita bicara penyuluhan, better farming, itu tampaknya lebih menekankan pada better farming. Untuk better business dan better living-nya agak kurang gitu. Tapi tadi Pak Kepala Badan sudah menjelaskan beberapa prasarana akan dikembangkan, termasuk dari hulu sampai hilir sampai pada kerjasama dengan BUMN. Kemudian kegiatan terpadu, nah ini yang saya kira mungkin perlu mendapat perhatian, karena seringkali di dalam kelompok-kelompok tani itu masih terpecah-pecah. Ada kelompok tani pangan, kelompok tani perkebunan, kelompok tani ternak, dan kelompok tani perikanan gitu. Padahal sebenarnya petaninya adalah bisa saja satu petani itu memiliki lahan sawah, memiliki kebun, memiliki ternak, memiliki perikanan, sehingga sebetulnya akan lebih bagus kalau itu menjadi satu kelompok, dan kemudian di dalam kelompok itu ada subkegiatan gitu, jadi tidak terpisah-pisah seperti yang banyak terjadi di beberapa daerah. Ini saya kira karena food estate ini merupakan pertanian secara terpadu dari berbagai komoditas, maka saya pikir model penyuluhannya adalah juga model penyuluhan terpadu, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tentu saja terpadu itu adalah bagaimana sinergi di antara para penyuluh. Maaf, ini mungkin banyak teman-teman penyuluh dari BPP yang tadi saya lihat dari berbagai daerah, ini supaya di BPP itu juga ada sinergi antara penyuluh berbagai subkomoditi untuk nanti di dalam penyuluhan pada kelompok, sehingga petani itu tidak bingung, artinya mereka akan lebih efektif karena di situ ada sinergi kerjasama antar berbagai penyuluh. Ini yang perlu mendapat perhatian. Kemudian di BPP sendiri sebagai kegiatan penyuluhan terpadu, seperti kita ketahui bahwa BPP sekarang berada di pemerintah daerah ya. Kalau itu berada di pemerintah daerah, berarti di situ nanti berkumpul mestinya banyak para penyuluh-penyuluh. Apakah itu penyuluh dari subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lalu ini ada suara masuk. Ya, keterpaduan itu penting karena memang ini terpadu kawasan yang mungkin banyak sekali komoditas. Seperti kemarin ketika kami di Kalimantan Tengah di Kapuas itu mau dikembangkan mengenai tanaman padi 1 juta hektar. Di sana banyak nanas, hortikultura dan sebagainya. Bahkan ada yang perikanan, sehingga ini saya kira keterpaduan ini sangat penting, begitu ya. Kalau kita lihat selanjutnya di dalam proses penyuluhan, kita perlu satu keterpaduan. Ini agak terlalu maju ini, jadi mundur.
Suaranya hilang, Prof. Pak Sunaryo keluar, Pak. Oh iya. Mas tadi. Aduh. Tadi. Halo. Pak, ini kok jadi gini? Yang di sini siapa yang operator? Kita di Pak Sunari sinyalnya lemah Pak, keluar sendiri tuh. Oh terlempar Pak, mungkin Pak. Dikontak saja Pak. datang si apa di operator Sinyal di Pak tempat Pak Sunaru Pak yang lemah Pak. Coba saya kontaknya Pak Leo, sesama Jogja ini. Ya coba Pak, tolong dibantu. Kalau ya, kita lanjut kepada pembicaraan yang lain. Oke, Pak Sunaru, halo. Bapak sekalian, nampaknya ini dari Yogyakarta, dari UGM. Pak Sunaru ini kehilangan sinyal. Enggak, sudah masuk lagi tuh Pak. Sudah masuk Pak Mul. Ya, Pak, maaf ini kok tadi terlempar itu ya. Oh, sudah muncul ini ya, Bapak. Ya, maaf. Sudah muncul itu Bapak. silakan Pak. Ya, ini kok hilang anunya apa? Slide-nya. Mungkin slide-nya bisa nanti saya akan lebih cepat lagi. Slide. Ya, aktif sini ya, baik. Tadi ya. Maaf, tadi kok bisa terlempar. Ya, terima kasih. Saya kira ini yang penting tadi dalam kaitan penyuluhan berkelanjutan ya. Penyuluhan berkelanjutan di mana artis dari Agricultural Knowledge Information System ini perlu digerakkan, di mana ada 4 komponen utama: Agricultural Excellence System, Research System, dan Support System, dan Educational System gitu. Jadi ini perlu bergerak dalam rangka di situ untuk melihat suatu penyuluhan yang berkelanjutan. Ini yang seringkali mungkin menjadi bagian yang sekali kita lupakan. Katakanlah sebagai contoh misalnya di dalam riset ya, riset tadi. Saya kira riset ini sangat penting ketika kita melihat bagaimana secara fisik, pertanian, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya ini menjadi dasar dalam rangka para teman-teman penyuluh di dalam Agricultural Extension System ini memberikan penyuluhan yang cocok dengan sesuai dengan kondisi daerah. Kemudian juga education, ini saya kira kita pelatihan-pelatihan masih perlu pada para penyuluh, kemudian juga petani mungkin juga, kemudian support system ini tentu market dan institusi yang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Badan adanya kerjasama korporasi, saya kira penting. Education system saya kira di seluruh Indonesia ini banyak sekali sudah program studi penyuluhan dan komunikasi pembangunan.
kita ada asosiasi penyuluhan dan komunikasi pembangunan di seluruh Indonesia. Berbagai perguruan tinggi sudah ada program itu. Saya kira akan bagus nanti bisa berpartisipasi dalam rangka pengembangan food estate ini di lapangan. Jadi mulai dari Sumatera sampai di Riau kita punya anggota-anggotanya itu, para dosen, kemudian kita punya asosiasi, sangat bagus nanti Pak Kepala Badan, Pak Mul, untuk nanti kita mengembangkan bersama penyuluhan ini, apakah itu melalui riset, kemudian juga melalui education, saya kira sangat bagus. Halo, Pak Saudara. Putus pun. Sepertinya terlempar lagi, Pak. Ini gangguan sinyalnya terus, kita tidak bisa mengikuti terus ini. Jadi barangkali nanti kita sambung di diskusi. Saya lanjut ke B. Pak Marjo, silahkan. Baik, terima kasih. Ya, maka silakan Pak Sumarjo. Ya. Suara saya terdengar? Jelas Pak Marjo. Jadi Terdengar, ini Pak, saya jelas, mencoba Pak. untuk menggali dari berbagai pengalaman dan penelitian. Jadi food estate berbeda dengan rice estate karena ini mengintegrasikan antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pada lahan yang disediakan. Dan diharapkan nanti food estate ini dijadikan lumbung pangan dalam skala yang besar, begitu ya. Dan peruntukannya adalah menjaga ketahanan pangan secara nasional. Kalau itu berkaitan dengan padi yang menampung produk, supaya produk yang disimpan di lumbung itu sebaiknya bergabah supaya tidak rusak. Sedangkan kalau itu horti, sayuran, pangan itu ada sarana untuk itu, cold storage atau apa. Mendengar Pak, bagus Pak. Bagus Pak. Ya. Nah, kita lihat fakta bahwa keberlanjutan komoditi unggul agribisnis oleh signifikan oleh faktor dan kondisi permintaan, jadi kebutuhan konsumsi harus kita perhitungkan, dan bahan baku industri. Dukungan industri dan jasa terkait pentingnya agropolitan di sini, pengembangan kota pertanian. Jadi bukan pertanian mendukung industri jasa, tapi industri dan jasa yang mendukung pertanian. Ini satu kata kunci yang saya kira yang selama ini tidak digunakan, tapi menurut saya itu yang diperlukan di Indonesia dalam food estate ini. Kemudian juga persaingan pasar, akses sistem agribisnis, dan dukungan komunikasi digital. Tidak mau era industri 4.0, dukungan komunikasi digital ini diperlukan. Aksesnya, ya, kalau di situ tidak ada sinyal, ya bagaimana bekerjasama dengan pihak yang bisa menyediakan sinyal, dan juga di fasilitas PPP itu akses digital
layani dalam konsultasi-konsultasi itu bisa terlayani dengan baik. Kemudian struktur dan strategi usaha petani ini memperhatikan aspek sumber daya insaninya, karena ini penyuluhan ini yang kita akan bicarakan. Jadi human capital itu penting di syarat mutlak, dan sosial capital itu juga menjadi penting karena itu akan membangun banyak hal ya, posisi tawar dalam bisnis dan sebagainya. Dan yang juga penting sekali adalah inovasi tepat guna. Jadi tidak hanya teknologi, inovasi itu tidak hanya teknologi, tapi juga ide, gagasan, terobosan-terobosan yang di lokal spesifik situ cocok, tepat guna. Jadi tidak generalisir. Di lokasi itu yang cocok apa, itu yang diterapkan dengan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di situ. Dan kita ketahui bersama tantangan agribisnis berkelanjutan itu adalah usaha tani kecil berpendidikan relatif rendah, luas areal tanam kecil, rendah modal dan produktivitas rendah. Ini yang perlu kita atasi. Pikiran kita harus mengatasi hal itu. Skala usaha kecil menerapkan teknologi maju lokal sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi bisnis dan kualitas produk yang rendah. Kualitas produk yang rendah ini bisa mempengaruhi lemahnya harga di pasar produk. Perhatian utama pertanian dengan lemahnya harga pangan dan pendapatan usaha tani yang rendah. Itu salah satu tujuan dari pembangunan pertanian. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam pembangunan pertanian masih dilakukan dalam bentuk yang dalam tanda petik tidak berkelanjutan proyek gitu ya, dan tidak mengembangkan sumber daya insani secara konsisten, dan tekadnya sudah ada tapi di lapangan, ini kami bicara di lapangan, kelembagaan pendukung keberlanjutan yang efektif itu juga belum terkait. Akibatnya upaya pembangunan itu jadi gagal karena tidak adanya strategi pengembangan kelembagaan yang tepat. Ini satu kata kunci yang lain, kelembagaan yang tepat. Nah, jadi perlunya mengatasi kelemahan pertanian pangan ini. Nah, dalam food estate itu menyediakan pendidikan berkualitas pelaku usaha. Jadi kalau yang baru, maka di situ disediakan calon-calon penyuluh swadaya ya, yang dia lulusan perguruan tinggi, lahannya kalau perlu diberi hak pakai gitu, 5 atau 10 hektar gitu. Nah ini yang nanti akan menjadi penyuluh swadaya yang bisa menyambungkan antara masyarakat yang lokal gitu ya, kayak transmigrasi, dan dia menjadi local champion nanti. Kita desain begitu. Dan pendidikan profesi, penyuluhnya ya profesional, karena ini kalau itu memindahkan lulusan-lulusan Polbangtan yang pendidikannya tinggi, maka penyuluh itu harus profesional, betul-betul profesional. Kemudian kalau itu di luar lokasi yang disebutkan tadi, maka konsolidasi lahan itu penting. Ya. Seperti di Cianjur misalnya, petani milenial, generasi muda, sarjana, ya, dia mengkonsolidasikan lahan itu. Petani menjadi karyawannya, kemudian nanti ada bagi hasil, karena dia berkontribusi dalam lahan. Nah, kalau itu lokasi khusus, maka penyediaan lahan ini menjadi, saya sarankan, ini, lahan itu hak pakai, kalau kita niatnya jangka panjang. Karena kalau hak milik itu, begitu jadi hak milik dijual bebas. Tapi kalau hak pakai, kalau dipakai, kalau dijual, hilang haknya secara otomatis. Nah, itu bisa dibuat aturan. Sehingga berkelanjutan nanti, dan katanya berkelanjutan. Yang kuat di bidang saluratan, permodalan, dan pemasaran, dalam katanya termasuk industri. Nah itu bisa di tingkat tadi apa yang dikembangkan oleh Pak Kepala Badan tadi, dari Poktan ke Poktan. Menurut saya paling rendah ke Poktan. Kalau Poktan tingkat kelembagaan organisasi sudah tidak sesuai dengan konsep dan teori. Nah ini harus kuat, dan
Kemudian mengembangkan industri dan jasa terkait dengan pertanian.